Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Dwiatmoko, Prodi Informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Baik semuanya, pada video kali ini saya akan membahas topik yang cukup unik dalam dunia basis data, yaitu Reverse Data Management atau RDM. Kalau biasanya sistem basis data digunakan untuk menjawab pertanyaan apa hasil dari data ini, maka RDM membalik arah pikirannya menjadi bagaimana data harus diubah agar hasilnya sesuai keinginan. Pendekatan ini menjadi penting di era kecerdasan buatan dan analisis data, di mana kita tidak hanya ingin membaca data tetapi juga memperbaikinya secara cerdas. Yang pertama ada latar belakang dan motivasi. Jadi dalam sistem basis data tradisional kita melakukan proses yang disebut forward query processing. Artinya kita menjalankan query pada data yang sudah ada, lalu sistem mengembalikan hasil. Seperti contohnya kalau di SQL itu forward query itu di sisi kiri dan hasilnya di sisi kanan, reverse query namanya, kemudian perbaikan input. Namun di dunia nyata seringkali kita menemukan masalah seperti data tidak valid, hasil analisis tidak sesuai target, atau kita ingin tahu perubahan apa yang harus dilakukan pada data agar sistem menghasilkan output tertentu. Disinilah konsep reverse data management muncul untuk membantu menjawab pertanyaan apa yang harus diubah agar hasil query menjadi seperti apa yang diharapkan. Kemudian, konsep dasar reverse data management. Secara konsep, reverse data management adalah kebalikan dari proses query biasa. Jika dalam query tradisional kita mengeksekusi data ke hasil, maka dalam RDM kita mencari hasil ke data. Jadi dibalik seperti itu. Untuk contohnya, misalkan hasil analisis menunjukkan penjualan menurun, dengan RDM sistem bisa mencari data transaksi apa yang perlu diperbaiki untuk disimulasikan agar hasil laporannya berubah, misalnya untuk melakukan what if analysis. Pendekatan ini juga digunakan dalam data cleaning otomatis, data repair, dan explainable AI, di mana sistem perlu tahu mengapa hasil tertentu muncul dan apa yang bisa diubah untuk memperbaikinya. Kemudian ada teori dan metode yang digunakan. Jadi ada beberapa metode yang digunakan dalam reverse data management. Yang pertama ada query inversion. Jadi query inversion adalah proses untuk membalikkan eksekusi query, mencari data input yang mungkin menghasilkan output tertentu. Artinya jika kita tahu hasil query, maka query inversion mencoba menemukan D sehingga seperti key D sama dengan R. Hasilnya R adalah daftar produk mahal. Jika kemudian kita ingin memasukkan produk baru ke hasil ini, maka query inversion membantu menentukan perubahan pada data. Yang kedua ada data repair. Data repair adalah proses memperbaiki inkonsistensi atau kesalahan dalam data berdasarkan aturan atau constraint tertentu, misalnya integrity constraint, business rule, atau hasil query yang salah. Dalam konteks RDM, data repair dilakukan secara terbalik. Contohnya seperti data hasil yang salah kemudian dicari dan ubah data sumber agar hasil menjadi benar.
Jika hasil query menunjukkan total penjualan negatif, padahal seharusnya tidak mungkin, maka sistem akan melacak data sumber, memperbaiki data yang melanggar aturan, seperti ganti nilai negatif menjadi 0 atau hapus entry cacat. Yang ketiga ada provenance tracking. Provenance tracking berarti melacak asal-usul data, dari mana suatu nilai output berasal dalam sumber data. Dalam RDM, provenance digunakan untuk memahami mengapa hasil tertentu muncul atau mengapa hasil lain tidak muncul. Contohnya di akhir video ada. Selanjutnya, studi kasus dan contoh implementasi. Sebagai contoh, misalkan ada tabel transaksi yang memiliki kesalahan nilai total karena data diskon tidak konsisten. Dengan pendekatan RDM, sistem dapat otomatis mendeteksi baris mana yang menyebabkan error pada laporan keuangan, lalu memberikan saran seperti mengubah nilai diskon baris ketiga menjadi 10% agar total sesuai aturan. Contoh ini bisa diimplementasikan menggunakan kombinasi PostgreSQL untuk penyimpanan data dan Python untuk logika pembalikan query menggunakan pustaka provenance PY atau data div. Kemudian peran RDM dalam sistem modern. Dalam sistem modern, reverse data management digunakan di berbagai bidang seperti yang pertama ada machine learning pipeline. Dalam machine learning pipeline, data mengalami banyak tahapan, mulai dari data collection, pre-processing, training, hingga evaluation. Masalah umum yang sering terjadi adalah model bias atau tidak akurat, data salah atau tidak lengkap, kesalahan pre-processing yang mengubah makna data. Jadi RDM digunakan untuk melacak dan membalik proses data ke sumbernya. Dengan begitu kita bisa tahu data mana yang menyebabkan model salah prediksi, bagaimana perubahan kecil pada data akan mempengaruhi output model, dan apa yang perlu diperbaiki di dataset agar model menjadi lebih akurat. Yang kedua ada refresh data management dalam data governance system. Data governance system mengatur kualitas, keamanan, dan kepatuhan data di seluruh organisasi. Jadi RDM menyediakan mekanisme untuk menelusuri asal data menggunakan provenance tracking dari hasil analitik kembali ke sumbernya. Kemudian memperbaiki data yang salah atau menggunakan data repair secara otomatis atau semi otomatis. Kemudian menguji dampak perubahan menggunakan query inversion terhadap keseluruhan sistem data. Yang ketiga, replacement data management dalam bidang explainable AI. Explainable AI bertujuan untuk membuat keputusan AI dapat dijelaskan dan dipahami oleh manusia. Namun seringkali model AI seperti neural network bersifat black box. Kita tahu hasilnya tapi tidak tahu mengapa hasil itu bisa muncul. Jadi RDM membantu membuka kotak hitam tersebut melalui provenance tracking dan query inversion. Provenance tracking menelusuri data di mana yang paling mempengaruhi prediksi. Query inversion mencari perubahan minimal pada data input agar hasil model berubah. Dengan begitu, RDM bukan hanya teori, tetapi menjadi alat bantu cerdas dalam manajemen data modern. Kemudian, untuk tantangan dan arah penelitiannya, meski menjanjikan,
RDM masih menghadapi beberapa tantangan. Proses membalik query yang kompleks bisa sangat berat secara komputasi. Selain itu, ketika data berukuran besar atau bersifat tidak pasti, menentukan perubahan optimal bukanlah hal yang mudah. Namun, riset terus berkembang untuk mengintegrasikan RDM dengan Neural Symbolic System dan Causal AI agar sistem dapat memperbaiki dan menjelaskan datanya secara otomatis. Jadi, sebagai penutup, reverse data management mengajarkan kita cara baru berpikir tentang data. Jadi, tidak hanya membaca hasil, tetapi juga memahami bagaimana hasil itu bisa terbentuk dan bagaimana memperbaikinya. Jadi, sekian, terima kasih. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mensupport lah. Kemudian referensinya ada di akhir video. Sekian, terima kasih.